Bener loh. Jadi yang dipanggil itu yang ada penyakit sudah pasti, hidupnya kesusahan, stres dan lain-lain, yang punya banyak hutang, yang punya banyak masalah hidup, yang punya segala macam masalah. Jadi itu dokter itu tuh, jadi pendeta itu lah dokter semua masalah. Bahkan mau masalah dunia, ekonomi, kesehatan, cinta sekalipun bisa disembuhkan dengan pendeta. Yang bayar bayar hutang bisa sembuh. Bagaimana caranya? Percaya dengan Yesus. Enggak, maksudnya bayar hutang. Oh, bayar hutangnya enggak, tapi Yesus nanti suatu hari akan mungkin menjatuhkan sesuatu, mungkin emas jatuh dari langit atau apa. Tapi kan orang-orang tidak perlu edukasi. Orang tidak perlu edukasi diberikan harapan, dia pegang. Ditanya sama pendetanya, Anda punya hutang di mana saja? BRI ada, Pak. Terus Mandiri, kan? BCA ada. Benar. Kartu kredit. Hutang piutang Anda lunas. Biasa ada doa seperti Gimana itu. caranya? Nah itu kan caranya nggak ada, tapi didoakan gitu loh. Hutang piutang lunas itu kan bahaya. Kalau dia percaya sampai hutang piutang saya lunas, saya tidak mau tahu lunas atau tidak. Dia lupakan hutangnya, dia nggak bayar sampai berbulan-bulan, dia anggap sudah dilunaskan oleh Yesus. Waduh, itu kan bahaya. Tapi orang kalau tidak beredukasi, mereka percaya nggak? Percaya dong, jalan keluar. Diomongin dengan pendeta yang begitu. Masuk. Pencucian otak itu masuk beneran. Kan? Nah, jadi disuruh pikiran belakang ya pokoknya. Pikiran belakang nih. Christian is the third way. Christian is the third way. The first way itu kan be responsible, the second way itu kan be wrong, right and wrong. Oh, Christian tidak ada right and wrong. Kita tuh jalan ketiga. Jalan Yesus. Istilah kalau ada utang, ya udah kamu gak usah bayar, kamu ikut jalan Yesus aja. Begitu. Tapi didoakan. Dia akan dipanggil ke depan, akan didoakan. Dan itu yang paling gila ya. Dan lucunya orang percaya, tapi ya nggak bisa disalahkan. Memang pemahaman yang tipis itu akan sangat ya merugikan diri mereka sendiri. Mereka percaya, mereka maju ke depan semua kan. Habis maju ke depan, pendeta akan turun ke bawah, di jalan, dimulailah. Kalau yang punya banyak minyak urapan, beda-beda. KKR ada yang beberapa pendeta tuh sangat percaya minyak urapan, tapi minyak urapan tuh lebih ampuh kedengarannya. Saya kok kita cuma pegang kan, orang tuh nggak kena apa-apa, bekasnya turun kan. Nah, jadi kalau diurapin kan basah semua kan. Ya disemprot lah pakai minyak biasanya. Semprot, baru minyak ditempel untuk didoakan. Didoakan belakangnya udah standby orang-orang karena menjaga supaya dia jatuh kan. Perempuan untuk perempuan, laki-laki untuk laki-laki. Nah, didoakan, diusahakan pasti tumbang tuh. Di KKR pasti diusahakan tumbang. Nah, jadi di KKR itu diusahakan untuk tumbang. Nah, lalu kira-kira tumbangnya ini karena apa? Gara-gara apa? Karena itu settingan atau seperti yang dilakukan oleh para mentalis pesulap. Karena kan para pesulap itu juga bisa menjatuhkan orang seperti video berikut ini. Jadi itu bisa saja. Kalau nggak tumbang tuh nggak ada rasanya. Tumbang karena apa? Harus tumbang. Kalaupun misalnya kita dipegang nih, terus kita tidak ada rasa mau tumbang atau gimana ya? Oh, itu dipaksa untuk tumbang. Akan doain lebih serius nih. Didorong atau? Kalau yang tidak mau jatuh ya didorong. Kalau tidak didorong tidak apa-apa, dibantu, ditarik. Dari belakang. Karena belakang kita ada yang jagain. Kalau misalnya kamu jatuh tuh ada yang jagain. Nah, yang jagain ini kalau kamu nggak bisa jatuh ya dibantu tarik. Supaya kamu jatuh dan kamu. Dari belakang. Iya, jadi tarik apanya? Tarik lu biasa bahu. Tapi kan kalau di depan, kalau pendeta tuh ada yang agak baik. Kalau agak baik mereka cuma pegang kepala. Kalau mereka nggak terlalu yang kadang tidak mempedulikan kita atau malu atau enggak, mereka tuh pegang ini dan pegang ini. Jadi kita didorong dari depan, ditarik dari belakang. Posisi kan mata kita kadang kebuka, kadang tutup kan. Itu ada lihat semua itu, kita kan nggak enak ya. Terus lama banget kan. Kan berarti supaya kalau rasanya kita mau lepasin kayak pendeta atau gimana, rasa udah nggak enak nih. Ya udah saya tumbang aja deh, biar lepas. Nah, jadi ternyata ada yang menumbangkan diri, terpaksa menumbangkan diri karena yang lain berjatuhan. Jadi kalau tidak jatuh, ini akan tidak enak ya, atau malu ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Jadi dia ini juga pura-pura jatuh. Lu pernah ke gereja Katolik nggak? Pernah 2 kali. Oke, gue pernah juga ke gereja Kristen. Apalagi ada juga tuh pendeta-pendeta maju, yang pengen ketemu Roh Kudus, plak kayak gitu pun jatuh.
jatuh. Buset, dalam hati gue kan kok bisa jatuh kan. Gue maju lah kan. Lama sama tuannya sebab kagak jatuh gue. Akhirnya udah lama busanya gue jatuhin sendiri kan. Iya. Nah, itu contoh video dari Dr. Richard Lee. Jadi dia ini menjatuhkan diri, terpaksa menjatuhkan diri. Karena yang lain pada berjatuhan. Oh, biar nggak dipaksa. Biar nggak dipaksa, biar nggak kayak kelihatannya agak aneh kan. Kita kan malu dong di depan. Ini lama amat orang didoain kan ya. Kita tumbang aja. Dari belakang juga nggak tahu, nggak sadar ya. Ternyata di belakang ada orang. Enggak, kadang nggak sadar. Tapi kalau misalnya udah lama, dia akan pegang. Oh. Dia akan pegang, dia akan mati pegangin. Dan kalau misalnya pendeta udah kelihatan berusaha, akan dibantu. Supaya memang tumbang. Jadi kalau orang bilang kayak mereka tumbang karena mereka kerasukan Roh Kudus, no. Siapa yang bisa bilang begitu? Bisa jadi tumbang nggak enak, atau aja bisa aja dia lihat pendetanya terlalu dekat atau apa, terus dia tumbang otomatis kan? Karena takut didorong kan, ada juga ya. Jadi ketumbang tidak tumbangan itu sebuah apa ya namanya? Sebuah semacam perlakuan yang tidak ada purpose ya. Nah itu kalau misalnya masalah tumbang-tumbangan ya. Nah sekarang kita ngomongin masalah kalau misalnya orang bilang kerasukan Roh Kudus nih, dipegang masuk Roh Kudus kan. Ada beberapa, memang ada. Saya juga lihat dengan mata kepala sendiri, dia dipegang, dia itu semacam terbang. Kita untuk yang tahu kita udah sering, soalnya saya sering didorong sampai jatuh. Jadi saya tahu, saya ngerti prosedur untuk pendorongan orang sampai jatuh. Orang yang dipegang karena nggak enak dia jatuh, orang yang karena dia sedih dia jatuh juga bisa ada. Orang yang stres dia jatuh ada. Tapi ada juga orang yang dipegang dia langsung mental. Mental maksudnya? Mental maksudnya dia tuh kalau orang tumbang kan cuma tumbang. Dia tuh kayak terbang, kelempar ke belakang. Karena barisnya tuh tebal biasanya. Baris KKR kalau misalnya ada pendorongan begitu tebal. Ada satu baris, ada dua baris. Kalau banyak banget ada 3. Dia terlempar nih. Dia tuh bisa terlempar ke belakang. Itu maksudnya artinya apa itu? Kok kerasukan atau apa? Dia semacam kerasukan. Karena basically kan kamu pendeta tidak memukul. Muntah-muntah. Kadang kalau muntah-muntah itu biasa suka dibilang, oh kamu tuh kerasukan setan. Jadi setanmu keluar kan. Kebanyakan gitu ya. Kalau yang muntah setan. Kalau yang terbang kadang Roh Kudus. Tapi kan kita nggak tahu setan lebih suka terbang apa lebih suka muntah kan? Iya betul. Roh Kudus suka yang mana kan? Terus kalau misalnya mau disuruh keluarkan ayatnya, Roh Kudus tuh ciri-ciri kalau terbang tuh seperti apa? Tidak ada kan? Jadi we never know apa yang masuk di KKR tersebut. Nah sekarang kita masuk ke bagian penyembuhannya. Orang suka mengklaim kalau kamu didoakan, kamu jatuh atau kamu terlempar atau kamu muntah atau apapun itu yang kamu lakukan. Ada juga ini bisa menggelepar-gelepar kan. Itu katanya kalau kamu ada penyakit, kamu ada apa tuh bisa sembuh. Nah aslinya kamu nggak sembuh, nggak ada yang sembuh. Gak ada yang sembuh. Nggak ada yang sembuh. Mereka kembali pulang Dengan posisi mereka datang. Jika mereka datang dengan sakit stroke, jika mereka datang dengan penyakit jantung, mereka pulang tetap dengan penyakit jantung. Nah, jadi ini informasi yang sangat penting bagi kita semua ya. Jadi ternyata kegiatan KKR itu ketika ada orang yang sakit, katakan lumpuh ya. Karena kan banyak itu di KKR itu yang orang lumpuh tiba-tiba bisa berdiri ya. Nah, jadi ternyata itu hanya untuk sementara ya. Itu istilahnya itu ya apa ya? Sugesti atau sulap, magic atau sejenis apa? Atau perdukunan. Nah, jadi ternyata menurut Jesslyn, mereka ini ketika pulang ya tetap sakit. Pertanyaannya sekarang yang di TV itu ada sebuah pertunjukan ketika kita melihat bahwa darah Yesus begitu kan. Kemudian dia datang dengan menggunakan egrang nggak bisa jalan, langsung egrangnya suruh lepas, dia jalan dengan normal begitu. Buta, datang buta, tidak bisa melihat, kemudian diusap matanya bisa melihat. Katanya itu keajaiban Tuhan. Itu bagaimana? Itu palsu. Itu palsu. Nah, jadi itu ternyata palsu ya, atau ya settingan ya. Betul. Orderan? Itu bisa dari orderan, bisa dari orang itu memang tidak sakit. Orang itu memang tidak sakit. Karena begini, jika memang kamu ingin membuktikan orang itu sakit atau apapun juga, bawa ronsennya. Bawa ronsennya yang ditandatangani oleh rumah sakit, betul. Bawa hasilnya.
Jangan cuma datang pincang dong. Saya kalau datang pincang juga bisa. Oh, Saya iya, tinggal duduk, habis itu saya nggak usah berdiri kan. Nanti pas didoakan darah ya selesai berdiri. Iya. Kode kan. Betul. Kalau mau bawa ronsennya, bawa memang nama penyakitnya, bawa rumah sakit apa, supaya bisa dipertanggungjawabkan, betul? Kan kalau kita ingin orang benar-benar percaya, dan kalau misalnya pendeta memang bisa menyembuhkan orang sakit, bagus dong. Kita menghemat ratusan juta membuat dokter tuh susah. Dokter itu salah satu sekolah yang paling susah, betul? Sampai sejauh ini tuh untuk mempelajari dokter susah dan butuh pengalaman yang banyak. Kalau memang pendeta bisa menyembuhkan hanya dengan KKR yang lumpuh berjalan, dokter kalah. Nah, jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Jesslyn. Jadi inilah contoh orang-orang yang cerdas. Dokter belum mampu. Dokter membutuhkan banyak alat untuk mensupport supaya physically, scientifically kamu tuh bisa berjalan, organ kamu yang rusak diperbaiki. Menggunakan memang sistem sel-sel yang bisa mencukupi dengan kita, yang punya penelitian lain-lain. Iya. Kalau pendeta pakai minyak urapannya, jujur sorry, minyak urapan itu. Mau tahu minyak urapan itu komposisinya apa? Apa? Nih, saya tuh tukang nuang minyak urapan karena saya nggak ada kerjaan ya. Kadang kalau udah di atas saya udah jadi pemain musik tuh bisa merangkup karena kita banyak waktu luang saat khotbah. Minyak urapan itu bisa campuran 50% minyak goreng, yaitu Sanko, Bimoli, dan lain-lain. Wah, ternyata minyak urapan itu terbuat dari minyak goreng. Wah, jadi saya baru tahu ini. Saya kira minyak urapan itu terbuat dari minyak yang sangat suci atau bagaimana. Ternyata dari minyak goreng. Iya. Dicampur minyak zaitun. Muslimin dan muslimah yang berpuasa. Kira nanti kalau pulang dari KKR, dia nggak dirasukin Roh Kudus, malah dimasukin tikus ya. Iya. Apalagi kalau minyak gorengnya bekas dipakai. Iya. Dan minyak zaitun. Oh, 50%. Itu yang katanya obat lumpuh berjalan. Jadi kalau misalnya kalian di rumah percaya minyak urapan itu adalah minyak suci dari tanah mana atau apa, bukan. Itu minyak goreng kita campur minyak zaitun. Jadilah minyak urapan kalian yang didoakan dan dipercaya mempunyai kekuatan di mana agak berhala ya. Karena harusnya tidak boleh seperti begitu ya. Karena kita percaya Yesus. Cukup dong. Percaya Yesus, doa kepada Yesus. Kenapa doa kepada minyak urapan kan? Betul? Nah, itulah minyak urapan yang dipakai yang katanya bisa menyembuhkan yang lumpuh dan yang buta bisa berjalan. Itu kan diusap dengan minyak Dengan minyak goreng. Iya. minyak urapan kan. Iya. Nah, masalahnya adalah yang di kesaksian-kesaksian di TV itu sangat tidak bisa dibuktikan mereka itu memang asli. Kebanyakan orderan kok. Kebanyakan juga emang just for show, it's an attraction gitu loh. Itu adalah sistem marketing. Karena gereja untuk berkembang mereka butuh umat, mereka butuh jemaat. Jemaat kenapa mereka butuh? Karena jujur saja mereka butuh perpuluhan. Iya. Memangnya gereja sampai tingginya 3 lantai yang ada kubah yang keren itu yang sampai satu gedung setinggi itu setiap hari. Bahkan kami kayak pelayan-pelayannya, kami kan juga butuh fasilitas, betul? Di gereja kan butuh lighting, masih butuh bayar semuanya dari mana? Iya. Perpuluhan. Jadi intinya kita memenangkan jemaat saat KKR. Kalau kita bisa menyatakan kesembuhan nih, wah gereja kita gempar, gereja kesembuhan. Nah itu yang kita bawa untuk ke kota. Jadi saat di kota kita terkenal, oh gereja ini mampu menyembuhkan apa di pelosok. Karena orang-orang di pelosok jauh lebih mudah untuk diyakinkan. Misalnya dia tetap sakit, dia tetap sakit pun datang. Dia sakit, dia bilang, oh saya sakit dengan sakit migrain, tapi habis ibadah saya hilang. Bukan bu, itu namanya euforia ibu. Ngerti konsep euforia? Ya. Konsep euforia adalah ketika kamu sudah diberikan sesuatu yang kamu tidak pernah ketemu, terus kamu kayak bersemangat banget apa segala. Kita tuh dalam diri kita ada namanya adrenalin. Adrenalin kita tinggi. Nih, kita sesakit-sakitnya, kalau kita semangat, kita adrenalin, kita ada tujuan, kita kuat nih. Pikiran kita bisa mengklaim, bisa meyakinkan body kita untuk kuat. Iya. Kuat saat itu. Iya. Nah, itu yang terjadi. Euforia. Euforia. Euforia itu konsepnya begini. Ketika seorang laki-laki ini masih belum punya istri, Iya, betul. masih ini calon jodohnya begitu Iya. kan. Nah, laki-laki ini capek Iya. pulang dari kerja dan lain sebagainya. Iya. Dia kayak lemes-lemesan begitu, dia duduk ya kan. Kemudian si calon jodohnya itu pacarnya itu WA, chat telepon chat, kan. iya kan. Deh. Ini apa namanya, ayo kita sekarang berangkat nonton atau Iya. wah langsung Iya, jadi motivasi gitu loh. Dia langsung semangat.
Nah, jadi itulah video dari mualaf Jesslyn yang sangat-sangat cerdas. Jadi mualaf Jesslyn membongkar semuanya ya. Ini tentang kegiatan-kegiatan gereja, yaitu alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku muslim semua yang masih setia mendukung channel ini. Saya doakan sahabatku muslim semua sehat selalu, punya rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sahabatku muslim semua, mualaf Jesslyn memberikan keterangan dan penjelasan yang sangat mengejutkan ya. Jadi kan dia ini mantan Kristen dan dia ini pernah ikut ambil bagian ketika gereja ini mengadakan acara-acara ibadah KKR dan lain sebagainya pastinya. Nah, kali ini Jesslyn menceritakan ketika dia ini menjadi anggota inti dari KKR, dan kali ini mualaf Jesslyn membongkar semuanya. Nah, jadi mualaf Jesslyn bukan bermaksud untuk menjelekkan atau menyerang agama lain, agamanya yang terdahulu, tapi ini cuma menceritakan kejadian yang sebenarnya ketika dia ini masih Kristen. Jadi orang-orang Kristen nggak boleh marah, nggak boleh baper ya. Nah, lalu bagaimana video selengkapnya? Berikut videonya. Ini kita bicara tentang maraknya pemurtadan lewat jalur KKR. Betul. Jadi di mana KKR ini adalah merupakan tools ya, dijadikan sebagai tools Betul. untuk memurtadkan orang-orang Islam. Buktinya adalah tempat-tempat KKR itu dilaksanakan di tempat-tempat di mana mayoritas orang Islam di situ. Betul? Betul. Ya kan? Sebagai garis bawah, kita garis bawahin dulu ini. Seandainya KKR itu benar, maka tentu rumah sakit tak perlu ada. Termasuk rumah sakit Kristen tak perlu ada. Nah, jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Ustadz Ipung ya. Jadi memang jika KKR itu benar dan betul-betul bisa menyembuhkan, jadi tidak perlu lagi yang namanya rumah sakit, klinik, bahkan dukun pun tak perlu ya. Ya kan? Yang rumah sakit Kristen mahal-mahal itu apa semuanya tak perlu ada. Cukup diselesaikan dengan KKR sembuh. Ya. Iya. Satu. Yang kedua, jikalau KKR itu ada, maka tidaklah perlu ada yang namanya dokter-dokter. Nah, kita bakal duduk, dokter-dokter kita bakal yang lagu syadu lagi untuk masuk ke praktek penyembahan supaya yang atau tadi ya sekolah. detak jantungnya bisa Karena sekolahnya dipelanin, mahal, supaya dengar ya. pendeta Ya kan? benar-benar kan. Cukup dengan KKR, maka pendeta selesai habis khotbah, semuanya. BK bakal khotbah. Yang bagian penyembuhannya Baik, adalah setelah saya khotbah. di depan Setelah saya khotbah dia akan sekarang memberikan perjamuan hadir kudus. seorang mualaf yang dulu pernah menjadi pelaku dari kegiatan KKR itu sendiri. Betul. Pernah menjadi relawan atau bagaimana? Saya memang bertugas. Bertugas. di Betul, situ. itu memang tugas saya karena saya pemusik utama gereja. Nah, saya itu harus ke situ karena saya pemusik utama dan KKR itu sangat identik dengan konser. His grave is empty, by the way. He's alive and he is here tonight. Satan! I was foolish, but I found that ఉత్తరాంధ్ర ద్రోహి జగన్మోహన్ రెడ్డి అవునా కాదా అని అడుగుతున్నా. ఇక్కడుండే నాయకులు వెన్నెముక లేని నాయకులు అవునా కాదా అని Oke, dia sangat identik dengan konser. Bentuknya juga sama seperti konser. Nah, di KKR tersebut juga biasa persiapan KKR itu membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan dimana bukan untuk timnya kita, tapi untuk kita mempromosikan dimana kita akan bagian yang akan mempromosikan adalah siapa? Pendeta sendiri, pendeta cabangnya, kemudian dibantu oleh pendoa-pendoa syafaat dan para asyur-asyur di situ. Mereka akan menyebarkan beserta dengan orang-orang yang di pelosok. Dan KKR itu jarang kita menemukan KKR kalau misalnya di kota besar.
Tuh, KKR tuh paling mayoritas tuh pasti langsung ke pelosok-pelosok. KKR di Papua, KKR di mana, pasti mereka tuh pelosok kecil terpencil dan susah untuk di reach out. Dan biasanya infrastruktur di situ itu sangat tidak mumpuni ya. Mereka sekolah kemungkinan tidak ada, adapun lokasinya tuh jauh, biasa di kota ataupun rumah sakit. Rumah sakit tuh jarang sekali ada. Adanya klinik kesehatan yang ada, oke? Dan yang seperti bahkan ya kantor polisi dan lain-lain itu sangat jauh lah. Mereka jauh dari semua fasilitas publik, oke? Nah, KKR itu sendiri, tujuan kita KKR itu sebenarnya nih memenangkan jiwa. Nah, jadi ternyata KKR itu tujuan utama adalah memenangkan jiwa atau memurtadkan orang. Jadi istilahnya itu ketika ada orang yang beragama Islam, mungkin dia sakit ya, punya keluhan apa, kemudian datang ke KKR dan dihipnotis dan kemudian sembuh. Dan akhirnya dia merasa berhutang budi dan pindah agama ke Kristen. Nah, jadi kemungkinan kesembuhannya ini hanya sementara. Jadi sembuhnya ini tidak akan berlangsung lama. Kita mau menyelamatkan jiwa. Walaupun kita tidak tahu kita selamatkannya kemana, tapi kita selamatkan ini. Jiwa apa itu? Nah, jiwa umat. Domba-domba yang tersesat? Betul, domba-domba yang tersesat. Karena kita domba-domba yang sudah di jalan yang benar. Kita domba-domba yang sudah dipandu oleh Yesus Kristus. Kita domba Yesus. Iya. Ya, jadi kita mau mencari domba-domba lain nih. Nah, kita mau mencari domba-domba lain di pelosok-pelosok itu. Di mana? Karena menurut kita semua orang yang di luar Kristen sesat. Semua orang yang luar Kristen itu ya meninggal akan masuk neraka. Betul. Itu yang dipercayakan. Karena kalian tidak percaya kunci keselamatan kita. Kalian tidak percaya dengan penebusan kita. Berarti kalian tidak dapat Yesus Kristus dong. Walaupun persyaratan dapat Yesus Kristus itu benar-benar absolutely doesn't make sense. Betul. Kamu membunuh nggak apa-apa, asalkan besok kamu ke gereja, kamu sumpah di depan gereja bahwa Yesus adalah Tuhan kita, beres semua dosamu. Itu tidak make sense, tapi digunakan sebagai itu kalimat penjualannya. Oke, jadi kalimat istilah marketingnya adalah itu. Yesus adalah keselamatan. Yesus akan menebus semua dosamu. Apapun dosamu akan dihapuskan. Yang happy, yang jahat. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang dosa yang paling banyak, bahagia mereka. Iya kan? Simple. Tidak perlu doa, tidak ada persyaratan. Kamu mau ke gereja berapa kali terserah. Yang penting kamu percaya Yesus nih. Kan? Udah, beres. Berbuat baik juga tidak perlu sebenarnya. Karena kan udah kan, kunci keselamatan. Perpuluhan nggak perlu. Oh, nggak perlu. Kan tidak ditulis. Kunci keselamatan untuk mendapat Yesus adalah Perpuluhan. oh, bukan perpuluhan. Percaya kepada Yesus. Sus. Beda. Perpuluhan itu tidak. Iya. Yes, itu tidak memungut perpuluhan. Iya. Itu gereja yang memungut perpuluhan. Boleh. Pendeta yang memungut perpuluhan. Kamu cukup percaya. Iya. Percaya saja sudah, penebusan kamu isinya sudah deal lah. Iya. Kamu sudah sign kontrak, sudah bebas. Jadi itu yang akan dijual ke KKR ke pelosok-pelosok ya. Nah, orang-orang di pelosok itu kan satu bisa dikarenakan infrastrukturnya rendah. Kebanyakan pendidikan tidak tinggi. Mereka tidak punya media-media massa, internet susah. Gimana cara mereka dapat informasi? Jadi orang-orang yang ekonominya lemah, jadi mereka yang akan menjadi sasaran. Handphone dan lain-lain mereka tidak mampu kemungkinan kan, karena ekonominya cukup lemah. Tapi mereka biasa memegang agama, sudah punya agama mayoritasnya. Mereka pasti punya agama dong. Apalagi orang Indonesia, kita tidak mungkin kita lahir terus kita dibilang nggak apa-apa kamu jadi ateis, kan nggak mungkin. Kita punya budaya untuk harus memegang, dan agama yang mayoritas dipegang adalah Islam. Nah, jadi Islam yang akan menjadi sasaran. Jadi harap berhati-hati ya. Betul? Agama Islam. Nah, nanti KKR ini akan mendobraknya dengan kunci penyembuhan, janji-janji penyembuhan. Kan kalian tidak punya rumah sakit, kalian kemana-mana jauh, kalian tidak punya transportasi, dan kalian tidak punya informasi. Banyak dong poin yang kita bisa menangin dong. Kita datang, kita bawa informasi, kita bawa band, kita bawa semua kemegahan kota. Kita bawa pendeta yang radikal, yang rasanya itu kalau datang itu kita langsung semangat gitu kan. Lihat mukanya aja kita semangat gitu. Iya. Semua saat ini yang mau menerima Yesus dalam hitungan ketiga, bangkit dari tempat duduknya, terimalah Yesus, maju ke depan sini sekarang. Nah, Pendeta pilihan. itu pendeta pilihan tuh. Dan tempatnya juga tempat pilihan juga yang nggak ada rumah sakit.
Jauh Iya. dari rumah sakit. Jauh, bukan cuma rumah sakit, semua infrastrukturnya jauh. Biasanya tuh kayak seperti di tengah-tengah lapangan ini juga lapangan-lapangannya mungkin di tengah kota, tapi itu kota kecil. Bukan kota, sorry, desa. Desa. Yang tidak ada kota kan. Di situ ada kotanya tapi dia pasti di desa. Di desa. Pertama ada untuk menggapai orang desa, kedua tuh murah. Jadi modalnya tidak diperlukan terlalu besar. Kalau ke kota mahal, ratusan mungkin untuk harus sekali datangan. Kalau ke desa-desa itu kan masih bisa terjangkau. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini mualaf Jaslin menjelaskan semuanya tanpa ditutup-tutupi, tanpa tedeng aling-aling. Jadi kita akan paham ya di sini. Nah, jadi setelah mereka pemilihan pendeta itu pendeta yang radikal yang benar-benar rasanya wah nih bagus nih kalau dipromosiin juga orang-orang desa bakal tertarik untuk datang kan, pingin dengarkan, pingin ketemu dengan pendeta itu kan, apalagi kalau pendeta datang itu kan parasnya luar biasa ya, maksudnya mereka tuh digambarkan seperti nabi-nabi begitu, memang motivator yang kuat gitu Ya, leader gitu kan. leader betul. Wah, 주 예수님의 apa namanya itu? Inspirator Betul, gitu kan. inspirator yang benar-benar tuh kelihatan. Orator. Iya, orator betul. Jadi mereka tuh mampu membuat massa itu benar-benar tuh excited dan benar-benar ingin ingin mendengarkan kayak semua kata yang dia ngomongin itu kita bisa langsung percaya seperti begitu ya. Nah, pendeta-pendeta itu kan didatangin. Itu latihannya berarti berjenjang ya? Berjenjang itu. Berjenjang. Pendeta-pendeta radikal itu Nah, ternyata ada juga sebutan pendeta-pendeta radikal ya. Karena kan orang-orang sebelah ini selalu mengatakan bahwa umat Islam ini radikal dan lain sebagainya. Ternyata ada juga pendeta radikal. pertama mereka latihan berjenjang dan biasanya mereka itu pendeta pengusir setan. Mereka tuh exorcist biasanya. Karena kalau eksorsis itu keren. Levelnya tuh beda nih. Ada pendeta cabang itu biasanya yang kalem, yang baik. Kadang kita lebih bisa ngomong dengan pendeta cabang karena mereka lebih manusiawi. Cabang apa ini? Cabang tuh biasanya mereka tuh emang pendeta jemaat situ. Misalnya jemaat Pontianak atau misalnya jemaat Jakarta Selatan. Nah, dia tuh pendeta Jakarta doang, khusus untuk umatnya, untuk membina umatnya. Biasanya kita bisa lokal ngomong maksudnya cabang itu. Tapi Betul. kalau yang pendeta radikal dari pendeta sudah radikal. levelnya level nasional gitu maksudnya. Tidak, bukan nasional. Mereka itu memang pendeta-pendeta yang mengkhususkan dirinya itu mereka itu belajar lebih ke arah untuk pengusiran setan, penyembuhan orang sakit. Habis itu ada satu lagi, pengurapan. Jadi pendeta-pendeta yang bisa memasuki Roh Kudus kepada orang. Nah, itu. Mereka itu. Iya, bentuknya juga beda, ngomongnya beda. Iya. Ngomongnya beda, gaya jalannya juga beda. Kita juga kalau jalan lewat kita agak takut ya. Itu yang jenis pendeta-pendeta radikal itu. Beda dengan pendeta cabang. Pendeta cabang itu seperti ya kita punya bapak rohani lah. Biasanya kalau kita ada masalah kita bisa ngomongin. Ini beda, jenisnya berbeda jelas. Nah, pendeta-pendeta ini itu akan berusaha keras meyakinkan masyarakat di situ yang punya agama lain. Setelah kalian tukar agama kalian dengan kesembuhan. Kayak tukar agama kalian kesembuhan. Banyak dong orang-orang di situ mereka tidak punya uang untuk menjalani pengobatan rumah sakit dan lain-lain. Mereka mendingan datang ke KKR. Dan KKR itu biasa ada makan. Biasa dibagikan makanan atau minuman gratis yang bisa memancing Masyarakat. Asal dananya mencukupi ya. Sembako atau makanan? Makanan. Sembako itu jika kalian murtad. Kalian betul nggak ya murtad ya perkataan? Betul Iya, ya? Murtad. Kalau kalian murtad, kalian dari Islam, kalian pindah ke Kristen. Waduh, sembako dikasih. Uang bulanan juga mungkin bisa dikasih kalau. Nah, jadi ini informasi yang sangat penting ya. Jadi ternyata orang-orang yang murtad itu mungkin setelah datang ke KKR dan dia mau menukar agamanya, maka dia akan dikasih sembako dan dikasih uang.
Tapi ya mungkin hanya sementara ya. Mungkin untuk beberapa bulan ya. Yang penting dia sudah murtad. Jadi harap waspada, harap berhati-hati. Emang Ya, kalian tapi tuh sementara aja. iya, itu sementara jelas, paling 1 bulan. Oh iya. Iya. 1 bulan akan dikasih. Iya. Jika gereja yang ini emang kuat ya, dia punya pendanaannya lumayan ya. Nah, dia bisa kasih ini tuh. Nah, orang-orang yang sakit itu mereka bakal datang. Nah, dan proses penyembuhan di KKR tuh agak beda. Jadi itu seperti dimasuki oleh Roh Kudus kayak gitu. Nah, itu biasa dipanggil setelah khotbah. Jadi kan KKR pertama kan kita akan masuk, kita akan penyembahan, lagu slow 1 buah, habis itu kita akan lagu worship nih. Lagu worship bakal banyak. Karena proses KKR tuh kita setengah konser baru kita bakal akan tumbang-tumbangin orang. Nah, jadi akan konser dulu. I was fully lost, but I found that I'm now set free. Kemudian tumbang-tumbangin orang seperti ini. Dalam nama Yesus. Keluar. Tinggalkan tawananmu. Jadi kita konser dulu supaya orang tuh rasanya panas dan bersemangat kan. Konsernya jigrak-jigrak. Oh, jingkrak itu yang pakai lighting itu full konser itu, full power. Kita aja kalau pemusik nggak boleh duduk kita. Ya nggak boleh. fair dong, nggak boleh lah. Kan semua orang worship, mereka berdiri. Masa kamu duduk kan? Iya. Dan itu lebih seru. Termasuk drummernya. Oh, drummernya kalau drummer nggak mungkin. Drummer Oh, tidak. drummer Drummer biasanya duduk. masih duduk. Ya. Tapi kalau kayak gitaris, pianis semua, pokoknya yang kalian masih bisa berdiri, bisa main, ya kalian berdiri. Berdiri semua. Berdiri Gitu. semuanya, biar kita tuh bisa memotivasi gitu ya, memotivasi orang untuk jingkrak-jingkrak. Ya. Memang untuk party, supaya kita bisa mengundang banyak. Karena KKR itu kan harus banyak, supaya bisa difoto, dokumentasi. Video itu penting. Kan? Iya. Nah, untuk diituin ya. Habis setelah kita jingkrak-jingkrak konser, nah kita bakal duduk, kita bakal lagu syahdu lagi untuk masuk ke penyembahan supaya yang tadi yang detak jantungnya cepat bisa dipelanin supaya Iya, dengar iya. pendeta benar-benar kan. Iya, iya. Nah, pendeta habis khotbah, mereka bakal khotbah. Yang bagian penyembuhannya adalah setelah khotbah. Setelah khotbah dia akan memberikan perjamuan kudus. Pas perjamuan kudus itu atau sebelum perjamuan kudus dia akan panggil orang-orang semua ke depan. Siapa yang sakit, siapa yang hidupnya kesusahan, siapa yang punya banyak hutang. Siapa yang benar loh. Jadi yang dipanggil itu yang ada penyakit sudah pasti, hidupnya kesusahan, stres dan lain-lain. Yang punya banyak hutang, yang punya banyak masalah hidup, yang punya segala macam masalah. Jadi itu ya. dokter itu tuh, jadi pendeta itu adalah dokter semua masalah. Bahkan mau masalah masalah dunia, ekonomi, kesehatan, cinta sekalipun bisa disembuhkan dengan pendeta. Yang bayar hutang bisa sembuh. Sembuh. Bagaimana caranya? Percaya dengan Yesus. Enggak, maksudnya bayar hutang. Oh, bayar hutangnya enggak, tapi Yesus nanti suatu hari akan mungkin menjatuhkan sesuatu, mungkin emas jatuh dari langit atau apa. Tapi kan orang-orang tidak perlu edukasi. Orang tidak perlu edukasi diberikan harapan, dia pegang. Ditanya sama pendetanya, Anda punya hutang di mana saja? BRI ada Pak. Terus Mandiri, ya kan? BCA ada. Benar. Kartu kredit. Hutang piutang Anda lunas. Biasa ada doa seperti Gimana itu. cara? Nah itu kan caranya nggak ada, tapi didoakan gitu loh. Hutang piutang lunas itu kan bahaya. Kalau dia percaya sampai hutang piutang saya lunas, saya tidak tahu lunas atau tidak. Ya. Dia lupakan hutangnya, dia nggak bayar sampai berbulan-bulan, dia anggap sudah dilunaskan oleh Yesus. Waduh itu kan bahaya. Tapi orang kalau tidak beredukasi, mereka percaya nggak? Percaya dong, jalan keluar. Diomongin dengan pendeta yang begitu. Ya. Masuk. Pencucian otak itu masuk beneran, kan? Nah, jadi disuruh Pikiran belakang ya pokoknya. pikiran belakang nih. Iya. Christian is the third way. Christian is the third way. The first way itu kan be responsible, the second way itu kan be wrong, right and wrong. Oh, Christian tidak ada right and wrong. Kita tuh jalan ketiga. Jalan Yesus. Istilahnya kalau ada utang, udah kamu gak usah bayar, kamu ikut jalan Yesus aja. Begitu. Tapi didoakan. Dia akan dipanggil ke depan, akan didoakan. Dan itu yang paling gila ya. Dan lucunya orang percaya, tapi ya nggak bisa disalahkan. Memang pemahaman yang tipis itu akan
akan sangat ya merugikan diri mereka sendiri. Mereka percaya mereka maju ke depan semua kan. Habis maju ke depan pendeta akan turun ke bawah di jalan. Dia mulailah kalau yang punya banyak minyak urapan beda-beda. KKR ada yang beberapa pendeta tuh sangat percaya minyak urapan, tapi minyak urapan tuh lebih ampuh kedengarannya. Soalnya kalau kita cuma pegang kan orang tuh nggak kena apa-apa, bekasnya turun kan. Nah jadi kalau diurapin kan basah semua kan. Ya disemprot lah pakai minyak biasanya. Semprot baru minyak ditempel untuk didoakan. Didoakan belakangnya udah standby orang-orang karena menjaga supaya dia jatuh kan. Perempuan untuk perempuan, laki-laki untuk laki-laki. Nah, didoakan, diusahakan pasti tumbang tuh. Di KKR pasti diusahakan tumbang. Konser, nah kita bakal duduk, kita bakal lagu syahdu lagi untuk masuk ke penyembahan supaya yang tadi yang detak jantungnya cepat bisa dipelanin supaya dengar pendeta benar-benar kan. Nah, pendeta habis khotbah, mereka bakal khotbah. Yang bagian penyembuhannya adalah setelah khotbah. Setelah khotbah dia akan memberikan perjamuan kudus. Kalaupun dengan 2 tangan tidak bisa buat dia terlempar. Nah orang-orang seperti itu tuh kadang dijudge antara kerasukan setan atau kerasukan Roh Kudus kan. Nah masalahnya kan setan sama Roh Kudus kan dua-duanya Validasinya sulit gitu. iya susah gitu. Itu kan sesama roh soalnya kan. Yang masuk itu kan roh dong.